Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah, NPM 200101204. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari materi bimbingan konseling materi pertama sampai dengan ke-10. Baik, yang pertama adalah pengertian, tujuan, serta fungsi BK. Pengertian, bimbingan itu adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang yang profesional kepada konseli untuk memahami dirinya, untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan sehingga bisa mengambil keputusan sesuai potensi yang dimilikinya. Sedangkan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor kepada klien yang bermuara pada teratasinya masalah. Nah, perbedaan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan itu langsung dan tidak langsung, preventif, kuratif, preservatif, individu atau kelompok, serta tidak harus konselor. Sedangkan konseling itu langsung, kuratif, individu, serta harus orang yang ahli atau profesional. Tujuan bimbingan konseling secara umum untuk membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai tahap perkembangannya. Adapun tujuan khususnya untuk mencapai tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian fungsi bimbingan konseling itu antara lain yang pertama pencegahan atau preventif, pemahaman, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan, penyembuhan atau kuratif, penyaluran, penyesuaian, dan fasilitasi. Oke, yang selanjutnya adalah landasan bimbingan konseling. Yang pertama ada filosofis, yaitu tentang filsafat, hakikat, dan tujuan hidup manusia, karena manusia itu sebagai objek dalam bimbingan konseling. Kemudian historis, di mana sejarah BK dijadikan refleksi dalam pelayanan BK yang lebih baik lagi. Religius yang mengaplikasikan sisi-sisi agama. Psikologi yang memperhatikan perbedaan setiap individu, misalnya karakter yang berbeda-beda. Kemudian sosial budaya, ilmiah dan teknologi, BK itu ilmu yang multireferensial. Kemudian pedagogis, BK sebagai salah satu untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan. Oke, yang ketiga prinsip umum dan prinsip khusus BK. Prinsip umumnya berkaitan dengan sasaran layanan, permasalahan individu, program pelayanan, pelaksanaan layanan, serta BK di sekolah. Adapun secara khusus itu berkenaan dengan individu yang memberikan bimbingan, serta organisasi dan administrasi bimbingan. Asas-asas bimbingan konseling itu yang pertama kerahasiaan yang menjadi kunci dari BK untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Kemudian kesukarelaan karena BK itu dilaksanakan tidak secara terpaksa. Kemudian keterbukaan baik itu dari konselor maupun konseli. Kemudian kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan. BK itu harus dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian keahlian, kemudian alih tangan. Ketika konselor sudah berusaha semaksimal mungkin namun tidak dapat mengatasinya, maka akan dialihkan kepada pihak yang atau orang yang lebih ahli atau profesional dalam bidangnya, orang yang berwenang dalam kasus tersebut. Kemudian asas yang terakhir adalah tuturi handayani. Selanjutnya jenis-jenis layanan BK. Yang pertama adalah orientasi, yaitu memberikan pengenalan misalnya kepada peserta didik untuk memahami tentang sekolah dan kondisi lingkungan sekolahnya. Kemudian layanan informasi, yaitu memberikan informasi tentang pendidikan dan karir peserta didik supaya bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian penempatan dan penyaluran supaya bisa secara tepat untuk sesuai minat dan bakat dari peserta didik itu. Kemudian bimbingan belajar, konseling perorangan yang dilaksanakan secara khusus tatap muka antara konselor dan konseli. Kemudian bimbingan atau konseling yang dilakukan secara kelompok. Kemudian ada layanan konsultasi, layanan mediasi ketika konselor dilaksanakan konselor menghadapi beberapa pihak yang sedang mengalami permasalahan atau perselisihan supaya bisa ditengahi oleh konselor dan diadakan hubungan yang positif atau kondusif kembali. Kemudian advokasi, yaitu memberikan hak-hak kembali yang tidak diperhatikan. Kemudian kegiatan pendukung BK, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Adapun kegiatan pendukung itu antara lain aplikasi instrumen BK, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, serta alih tangan kasus. Lalu apa saja miskonsepsi dalam BK? Yaitu konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah.
BK dianggap semata-mata sebagai pemberi nasihat. BK dibatasi menangani masalah yang insidental. Untuk klien tertentu saja, BK bekerja sendiri. Konselor harus aktif sementara pihak lain pasif. BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja. Menganggap hasil kerja BK harus segera dilihat. Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. BK dibatasi mengatasi masalah ringan saja. Kemudian yang ke-8 adalah masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Masalah belajar itu sendiri adalah kondisi tertentu yang dialami siswa dan menghambat kelancaran proses belajarnya, yang dipengaruhi oleh faktor dari anak didik itu sendiri maupun dari faktor sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jenis-jenis siswa yang mengalami permasalahan itu antara lain siswa yang tidak mampu mencapai tujuan atau hasil belajar, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri, siswa yang sangat lambat dalam belajar, siswa yang kurang motivasi belajar, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar, serta siswa yang mengalami penyimpangan perilaku. Adapun cara penanggulangannya adalah dengan pengajaran remedial, kemudian pengaturan ruang sumber belajar, pendidikan inklusi, serta pengulangan berulang dan praktik spesifik. Kemudian masalah umum dan penanggulangannya. Masalah umum itu antara lain bisa berkaitan dengan masalah emosi, penyesuaian diri, sosial, moral, dan keluarga. Pada penanganan kasus, permasalahan itu bisa dibenahi melalui deskripsi awal kasus, kemudian ide-ide tentang rincian permasalahan, kemungkinan sebab akibat, kemudian yang ketiga upaya dan hasil penjelajahan lebih terhadap setiap permasalahan, serta upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok yang menjadi sumber permasalahan pada umumnya. Baik, yang terakhir ada peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Tugas utama dari guru BK atau konselor itu sendiri adalah membantu siswa untuk mengentaskan masalahnya mengenai pembelajaran. Maka itu guru BK itu harus memiliki kemampuan akademik dan profesional. Peran guru BK mengidentifikasi kesulitan belajar siswa itu antara lain pertama membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal, membantu guru untuk memahami peserta didik, mengembangkan proses KBM yang kondusif, membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi data tentang potensi dan kondisi peserta didik, membantu pendidikan dan tenaga pendidik dalam memahami peserta didik dan kebutuhan pelayanan, membantu orang tua untuk memahami kondisi anak serta hal apa yang menjadi keinginan anak. Nah, cara guru BK mengatasi permasalahan siswa itu antara lain dengan berkomunikasi dengan siswa, membuat ruangan BK terasa nyaman, menjadi pendengar yang baik, memperlakukan siswa dengan baik, menjadi fasilitator, serta memberikan motivasi yang konkret. Baik, demikianlah presentasi resume materi BK yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.